Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'llaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Akhwati fillah, sallallahu yakum. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Termasuk diantaranya adalah perjumpaan kita pada pagi hari ini untuk melanjutkan kajian tauhid dari kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan panduan buku Mutiara Faidah Kitab Tauhid. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada bab yang kelima dalam Mutiara Faidah Kitab Tauhid, yaitu mendakwahkan syahadat la ilaha illallah, di mana dakwah kepada syahadat la ilaha illallah adalah dakwah kepada tauhid, dakwah kepada pemurnian ibadah hanya untuk Allah Ta'ala semata dan mengingkaran mempersekutukan Allah Ta'ala. Dan itulah hakikat dakwah dalam Islam. Dakwah ilal Islam, dakwah mengajak pada Islam, dan dakwah untuk manusia mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya. Di mana dakwah ilallah menjadi kewajiban setiap kita, setiap individu itu harus memiliki peran di dalam upaya terrealisirnya pengabdian hanya kepada Allah semata dan tidak adanya syirik di muka bumi ini, sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing pada wilayah atau medan, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kewajiban ini didasari oleh firman Allah Ta'ala surat Yusuf ayat 108, Qul hadhi sabili adu ilallahi ala basiratin ana wa man tabani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ayat yang ke-108 dari surat Yusuf ini menegaskan tentang jalan hidup Nabi SAW yang juga menjadi jalan hidup orang-orang yang ittiba kepadanya. Sehingga berdasarkan ayat di atas, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau
menyatakan anna atba'ahu hum ahlul basair ad-da'una ila Allah ta'ala wa man laysa minhum falaysa min atba'i al-haqiqah wal muwafaqah wa in kana min atba'i al-intisaf ad-da'wah. Ayat di atas menunjukkan bahwa pengikut Nabi SAW mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu dan keyakinan yang mengajak manusia ke jalan Allah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Maka barang siapa yang tidak demikian, dia bukanlah pengikut Nabi SAW yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Meskipun secara pengakuan dia mengklaim sebagai pengikut Nabi SAW. Nah, pernyataan Imam Ibnul Qayyim tersebut menjadi perhatian bagi kita semuanya. Semestinya bahwa setiap kita harus punya andil di dalam tersebarnya dakwah tauhid, dakwah seruan la ilaha illallah, dakwah agar manusia beribadah hanya kepada Allah Ta'ala semata dan tidak mempersekutukannya. Nah, setelah beliau menyampaikan bab tentang kewajiban untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah, maka beliau jelaskan tentang apa itu syahadat la ilaha illallah. Maka bab berikutnya adalah bab tafsir syahadat la ilaha illallah, tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Ya, silakan bagi yang telah memiliki bukunya, buku Mutiara bisa dibuka pada bab yang ke-6 di dalam kitab Mutiara. Itu bab ke-6, tafsir syahadat la ilaha illallah. Ya, sudah ketemu? Ya, saya sarankan karena buku sudah dipegang oleh antuna, maka nantinya sebelum belajar itu dimulai sudah sempat membaca terlebih dahulu pada bab-bab yang akan dipelajari, minimal 1 kali, syukur lebih dari 1 kali, karena untuk memahaminya kadang butuh membacanya berulang kali. Sehingga ketika kemudian pelajaran secara tatap muka langsung seperti ini nanti akan lebih memperjelas apa yang sudah dibaca. Dan apabila ketika membaca ada beberapa permasalahan, ketidakpahaman terhadap apa yang dia baca, maka ketika pelajar nanti bisa ditanyakan ketika di pelajaran secara langsung. Dan bisa jadi ternyata ketika dalam pelajaran apa yang dipertanyakan atau apa yang tidak terpahami ketika membaca langsung terpahami di dalam penjelasan, sehingga pertanyaan itu bisa didelete, tidak jadi bertanya karena sudah ada penjelasan dari apa yang sebelumnya tidak terpahami. Nah, itulah cara belajar yang efektif. Ketika kita belajar ada buku panduannya. Jadi buku panduannya dibaca terlebih dahulu sebelum masuk ke pelajaran. Ya, sudah ketemu semuanya babnya? Sudah? Bab ke-6, tafsir syahadah la ilaha illallah. Ya, saya akan bacakan beberapa kalimat yang penting dan penjelasannya dan tidak seluruhnya.
Adapun secara keseluruhannya akan disampaikan secara ringkas. Yang dibaca hanya beberapa kalimat yang dirasa memang sangat penting untuk dibaca. Selebihnya lah disampaikan secara ringkas, mengingat waktu yang tersedia bagi kita semuanya sangat terbatas. Sementara bab-bab yang harus kita pelajari itu sangat banyak, dan pertemuan kita yang terbatas hanya sebulan sekali. Saya sampaikan dan mohon maaf kalau kemudian ada perbedaan redaksi. Maka supaya redaksi yang saya baca sama, mungkin saya akan minta satu ke panitia sebentar. Karena cetakan yang saya pegang dengan yang antum pegang beda. Ya, pada halaman 61. Bab 6 tafsir syahadat la ilaha illallah. Pentingnya memahami tafsir syahadat la ilaha illallah. Memahami tafsir syahadat la ilaha illallah sangatlah penting karena sangat berpengaruh terhadap sah dan tidaknya status keislaman seseorang. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah namun tidak memahami tafsirnya atau bahkan salah dalam memahami maknanya, maka akan berdampak pada tidak sahnya status keislamannya. Sesungguhnya orang yang demikian itu masih berstatus kafir tanpa disadari. Ilmu merupakan salah satu syarat sah la ilaha illallah, sebagaimana akan dijelaskan pada bab berikutnya. Sudah semestinya sebelum seseorang mengilmui masalah-masalah yang lain, terlebih dahulu harus mengilmui tentang la ilaha illallah. Kebutuhan seseorang terhadap ilmu ini melebihi dan mendahului kebutuhannya terhadap ilmu yang lain. Sesungguhnya keselamatan di dunia dan akhirat telah sangatlah tergantung pada keilmuan terhadap la ilaha illallah. Ya, ini urgensi dari memahami tafsir atau penjelasan tentang syahadat la ilaha illallah. Karena terkait dengan sah dan tidaknya keislaman kita. Apa artinya kita dianggap muslim oleh manusia kalau tidak dianggap muslim oleh Allah Ta'ala? Karena yang menganggap kita Islam, yang dengan itu akan bermanfaat di akhirat, itu kalau yang menilai Allah Ta'ala. Kalau hanya penilaian manusia, itu hanya bermanfaat di dunia, belum tentu bermanfaat di akhirat, kecuali kalau Allah pun menilai kita adalah seorang muslim. Karena Islam itu adalah lahir dan batin, tidak hanya apa yang nampak secara lahiriah,
tetapi juga termasuk yang tersimpan di dalam batinnya. Maka fastifillah rahimani wa rahmatullah, ada beberapa poin penting yang harus kita ketahui terkait dengan la ilaha illallah. Maka saya sampaikan di situ tentang makna syahadat la ilaha illallah. Ya, makna syahadat atau persaksian meliputi 4 hal berikut ini. Yang pertama, mengilmui dan meyakini kebenaran yang dipersaksikan. Yang kedua, mengucapkan dengan lisannya. Yang ketiga, menyampaikan persaksiannya tersebut kepada orang lain. Dan yang keempat, konsekuen dengan persaksiannya. Jadi ini 4 hal yang masih ada dalam syahadat untuk dikatakan sebagai syahadat. Jadi pertama, apa yang mau dipersaksikan itu dia sudah ilmui, sudah ketahui, sudah diyakini sebagai hal yang benar di dalam hatinya. Lalu kemudian diucapkan dengan lisannya. Karena syahadat, tidak ada syahadat tanpa ucapan lisan. Dan disampaikan kepada pihak yang penting atau yang dibutuhkan untuk dia mengetahui bahwa kita telah bersyahadat, sehingga di dalam pergaulan manusia kita berstatus sebagai seorang muslim karena orang tahu bahwa kita telah bersyahadat. Kemudian yang keempat, harus konsekuen, yaitu kita harus melaksanakan secara lahir batin dari makna yang terkandung di dalam syahadat yang kita persaksikan. Itu yang namanya syahadat. Nah, syahadat yang kita lakukan adalah syahadat la ilaha illallah. Maka apa itu makna la ilaha illallah? Tadi makna syahadat. Sekarang makna dari la ilaha illallah. Ya. Untuk makna la ilaha illallah bisa langsung dibuka pada halaman 64-nya. Di mana saya sampaikan di situ, dari perincian di atas dapat dipahami bahwa makna kalimat la ilaha illallah yang benar adalah tidak ada sesembahan yang benar atau berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang benar atau berhak disembah kecuali Allah. Dengan demikian makna la ilaha illallah adalah menafikan atau mengingkari segala sesembahan selain Allah dan hanya menetapkan Allah saja sebagai sesembahan yang benar. La ma'budu bihaqqin illallah. Nah, apa yang dimaksud dengan sesembahan itu atau ilah? Itu bisa dilihat pada halaman 63-nya. Ilah atau sembahan adalah segala sesuatu yang menjadi tempat bergantungnya hati, sesuatu yang dijadikan oleh hati sebagai tumpuan rasa cinta, takut, berharap, dan bertawakal kepadanya. Demikian juga ilah adalah segala sesuatu yang ditujukan kepadanya bentuk-bentuk pendekatan diri seperti berdoa, sujud, kurban, nazar, dan lain-lain. Maka barang siapa yang berserah diri atau melakukan aktivitas pendekatan diri kepada Allah Ta'ala semata, berarti ia telah menjadikan maka barang siapa yang berserah diri atau melakukan aktivitas pendekatan diri kepada selain Allah, berarti dia telah menjadikan selain Allah tersebut sebagai ilahnya. Meskipun dia tetap meyakini bahwa yang menciptakan, mengatur, memberi manfaat, dan menolak madarat hanya Allah semata. Ya, itu makna ilah. Jadi ilah itu adalah segala sesuatu yang dijadikan sebagai tumpuan hati,
bergantungnya hati, tumpuan rasa cinta, takut, berharap, dan lain sebagainya. Meskipun orang yang melakukan hal tersebut kepada sesuatu belum tentu menamakan sebagai ilah, sebagai sembahan. Tetapi kapan ada sesuatu dijadikan sebagai tumpuan hati dengan rasa takutnya atau cintanya atau bersandarnya atau langgarnya, kurbannya dan sebagainya dari aktivitas-aktivitas pendekatan diri, maka sesuatu tersebut telah dijadikan sebagai ilah, sebagai sesembahan oleh pelakunya. Nah, pada kalimat la ilaha illallah itu harus menafikan adanya segala sesuatu selain Allah yang layak untuk dijadikan sebagai tumpuan cinta, tumpuan takut, sebagai tempat untuk bersandar, dan sebagai tujuan aktivitas-aktivitas peribadatan seperti doa, sujud, ruku, dan lain sebagainya. Tetapi hanya Allah Ta'ala semata yang berhak untuk mendapatkan itu semuanya. Maka barang siapa yang aktivitas itu semuanya hanya untuk Allah Ta'ala semata dan tidak ditujukan kepada selain Allah, maka dia telah mewujudkan la ilaha illallah, di mana dia mengingkari, mengkufuri seluruh peribadatan kepada selain Allah dan hanya menunjukkan aktivitas ibadahnya kepada Allah Ta'ala semata. Maka dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa di dalam la ilaha illallah itu ada rukunnya, dan rukunnya dua. Maka saya sampaikan di situ pada halaman 64. Dengan kata lain, kalimat syahadat la ilaha illallah memiliki dua rukun, yaitu yang pertama nafi. Apa maknanya? Yang berarti menafikan seluruh sesembahan selain Allah. Artinya semua sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang batil, yang tidak sah, tidak berhak untuk disembah sama sekali. Inilah makna kalimat la ilaha. Kemudian yang kedua isbat, yang berarti menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata saja yang berhak untuk disembah. Inilah makna kalimat illallah. Nah, tentang dua rukun tersebut ada dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Hajj ayat 62, "Dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah wal aliyyul kabir." Kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah sesembahan yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah itulah sesembahan yang batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Itulah fatifillah rahimani wa rahmatullah, bahwa di dalam syahadat, untuk sahnya sebuah syahadat harus memenuhi rukunnya. Dan rukun syahadat la ilaha illallah ada dua, nafi dan isbat. Nafi berarti menafikan, mengingkari seluruh sesembahan selain Allah, bahwa segala sesuatu yang disembah dari selain Allah adalah sesembahan yang batil, tidak layak sama sekali untuk dijadikan sebagai sesembahan, sebagai tujuan ibadah, sebagai tumpuan hati. Kemudian rukun yang kedua isbat, yaitu menetapkan hanya Allah Ta'ala semata yang berhak untuk sembah, hanya Allah Ta'ala semata yang berhak untuk diibadahi, hanya Allah Ta'ala semata tumpuan hati, di mana seluruh aktivitas ibadah tertuju hanya untuknya. Tanpa terpenuhinya dua rukun tersebut, maka tidak sah la ilaha illallah seseorang. Seseorang yang beribadah kepada Allah tetapi masih beribadah kepada selain Allah, maka berarti dia tidak menafikan
Walaupun dia telah mengisbatkan Allah sebagai sembahannya, tapi dia tidak menafikan tentang sesembahan selain Allah. Dia masih mengakui adanya hak ubudiyah dari selain Allah Ta'ala. Jadi dua-duanya harus ada pada diri seseorang. Itulah tauhid, yaitu menafikan dan mengisbatkan. Menafikan yang tidak termasuk dalamnya dan menetapkan yang termasuk dalamnya. Dalam hal ini itu menafikan segala sesembahan selain Allah, bahwa mereka tidak berhak untuk disembah sama sekali, dan menetapkan hanya Allah Ta'ala semata yang berhak untuk disembah. Itu dua rukun dari la ilaha illallah. Kemudian konsekuensi syahadat la ilaha illallah. Dari makna la ilaha illallah di atas dan juga dari rukun yang telah dijelaskan di atas, maka orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah dia harus konsekuen. Apa konsekuensinya? Saya sampaikan di situ, seseorang yang telah mengucapkan syahadat la ilaha illallah harus meninggalkan seluruh pengabdian dan peribadatan kepada selain Allah dan hanya beribadah kepada Allah saja, baik secara lahir maupun batin. Sekali lagi, bahwa orang yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bersaksi Allah ilaha illallah, dia tertuntut dengan konsekuensinya harus terwujud dalam dirinya secara lahir dan batin. Apa itu? Yaitu seluruh ibadah dia hanya untuk Allah Ta'ala semata saja, dan tidak ada dalam kehidupannya peribadatan kepada selain Allah dalam bentuk apapun juga, baik secara lahir maupun secara batin. Maka barang siapa yang dia mengucapkan la ilaha illallah namun juga masih beribadah kepada selain Allah, bentuknya apakah itu secara batin atau secara lahiriah, maka dia tidak konsekuen. Dan ketidakkonsekuensinya tersebut itu berdampak tidak sahnya la ilaha illallah yang diucapkan. Maka kedudukan dia di sisi Allah seperti orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah. Meskipun di hadapan manusia mungkin karena dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian cara zahirnya dia konsekuen walaupun batinnya tidak, maka mungkin dia akan dianggap orang yang berkonsekuen, orang yang konsekuen, orang yang berla ilaha illallah. Apalagi di tengah-tengah masyarakat yang jahil tentang la ilaha illallah. Maka banyak manusia hari ini yang mereka mengucapkan la ilaha illallah langsung dianggap sebagai seorang muslim, meskipun dalam kehidupan sehari-harinya tidak konsekuen terhadap ucapannya, di mana dalam kehidupan sehari-harinya tampak secara lahiriah bahwa dia telah melakukan ubudiyah kepada selain Allah. Dia telah beribadah kepada selain Allah, mungkin dengan doanya, mungkin dengan nazarnya, mungkin dengan sembelihannya, mungkin dia telah kafir kepada Allah dengan tidak peduli kepada syariat Allah SWT. Maka semakin jahil masyarakat tentang hakikat la ilaha illallah, semakin jahil kondisi masyarakat terkait dengan tafsir la ilaha illallah, maka akan semakin memungkinkan banyaknya manusia yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi hakikatnya dia belum memiliki la ilaha illallah karena tidak memenuhi rukunnya atau karena tidak konsekuen terhadap ucapannya. Kemudian akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah.
terkait dengan makna la ilaha illallah, rukun dan konsekuensinya. Maka saya sampaikan sedikit tambahan tentang kesalahpahaman, kerancuan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka mengucapkan la ilaha illallah tetapi terjadi kesalahpahaman, kerancuan akan hakikat la ilaha illallah. Secara umum ada tiga kerancuan terkait dengan pemahaman la ilaha illallah. Yang pertama yaitu yang menganggap bahwa la ilaha illallah cukup diucapkan. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia pertahankan ucapan tersebut sampai matinya, di mana dia tidak mau beragama kecuali dengan agama la ilaha illallah, dia mempertahankan ucapan la ilaha illallahnya, pasti masuk surga. Meskipun dalam kehidupannya sama sekali nggak ada perilaku la ilaha illallah, sama sekali jauh dari makna la ilaha illallah, karena dia memahami la ilaha illallah itu yang penting diucapkan. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mati dalam keadaan belum berpindah agama, maka pasti surga. Maka ini adalah kesalahpahaman. Ini yang pertama, yaitu yang memahami bahwa la ilaha illallah cukup diucapkan tanpa ada rukun, konsekuensi, syarat, pembatal. Mengira kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah atau sudah bersyahadat, maka jaminan surga baginya walaupun kehidupannya jauh dari makna la ilaha illallah. Kerancuan yang kedua yaitu yang memaknai la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada Rabb selain Allah, tidak ada penguasa jagat raya ini selain Allah. Maka ini juga pemaknaan yang batil. Karena la ilaha illallah itu kaitannya dengan ubudiyah, bukan kaitannya dengan rububiyah. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia meyakini bahwa Rabb satu-satunya hanya Allah, pencipta alam semesta ini hanya Allah, hanya sebatas itu keyakinannya tentang la ilaha illallah, tentang kehidupannya hanya itu yang dia yakini, sehingga kemudian praktek kehidupannya bertentangan dengan makna la ilaha illallah yang sebenarnya, maka dia pun sesungguhnya belum memiliki la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah yang diucapkan, makna yang terkandung dalamnya belum menjadi keyakinannya. Karena keyakinan dia baru tauhid rububiyah. Adapun tauhid uluhiyah belum menjadi keyakinannya. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara kerancuan yang seperti di atas, poin nomor 2 ini adalah pemaknaan atau penerjemahan la ilaha illallah ke dalam bahasa Indonesia dengan diterjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah. Di mana letak kerancuan pemaknaan tidak ada Tuhan selain Allah? Letak kerancuannya pertama dari sisi makna Tuhan, di mana Tuhan dalam bahasa Indonesia itu untuk memaknai dua kata dalam bahasa Arab, yaitu Ar-Rabb dan Al-Ilah. Ar-Rabb diartikan dengan Tuhan, Al-Ilah juga diartikan dengan Tuhan. Misalnya pada kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, diterjemahkan segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam.
Itu alhamdulillahi rabbil alamin, diterjemahkan Tuhan. Demikian juga pada kata ilah wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Maka Tuhan di situ untuk menerjemahkan ilah. Padahal dalam bahasa Arabnya antara makna Rabb dengan makna ilah itu berbeda maknanya. Kalau makna Rabb itu kaitannya dengan penciptaan, pengelolaan, pengaturan. Kalau makna ilah itu kaitannya dengan hak untuk diibadahi, hak untuk disembah. Nah sekarang tidak ada Tuhan selain Allah, apa maksudnya? Maka kalau maksudnya tidak ada pencipta, pengatur, pemberi rizki, penguasa jagat raya kecuali Allah, maka itu bukan makna la ilaha illallah. Berarti sama dengan makna tadi, la khaliqa illallah, yang itu makna yang batil. Kalau kemudian diartikan dengan Tuhan maksudnya adalah tidak ada sesembahan selain Allah, ini juga tidak benar. Dan ini kesalahan yang ketiga, yaitu memaknai la ilaha illallah dengan tidak ada sesembahan selain Allah. Mengapa itu makna yang tidak benar? Karena sesembahan itu banyak, tetapi semuanya batil kecuali Allah. Maka tidak ada makna yang benar, yang tepat dalam bahasa Indonesia untuk menerjemahkan la ilaha illallah kecuali tidak ada sembahan yang hak selain Allah, atau tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Adapun diterjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah saja, maka itu pemaknaan yang tidak tepat. Sehingga orang Indonesia la ilaha illallah bahasa Arab, lalu dijelaskan kepadanya tentang la ilaha illallah, diterjemahkan dengan tidak ada Tuhan selain Allah, maka ini belum tentu menjadikan orang itu muslim, muwahhid. Mengapa? Karena bisa jadi yang dia yakini kata Tuhan maksudnya adalah tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada penguasa jagat raya selain Allah. Oleh karena itu banyak sekali umat manusia yang mereka mengucapkan la ilaha illallah dari orang Indonesia dengan keyakinan tidak ada Tuhan selain Allah, maknanya, dan dia pahami bahwasanya maksudnya tidak ada pencipta selain Allah, maka kemudian mereka mengucapkan dan tidak ada aktivitas ibadah pada mereka. Mereka hidup tetap dengan musyrik, bahkan ada yang tidak beribadah kepada Allah sama sekali. Tetapi kalau ditanya apakah dia bersyahadat, dia bersyahadat, tetapi tidak ada aktivitas ibadah dalam hidupnya. Kalaupun ada aktivitas ibadah kepada Allah, maka dicampur dengan syirik, itu dengan mempersekutukan Allah Ta'ala dengan berbagai macam aktivitas kesyirikan. Maka mencampur adukan antara ibadah kepada Allah dengan ibadah kepada selain Allah, maka dia belum berla ilaha illallah sesungguhnya. Ya, itu tentang kerancuan dari pemaknaan la ilaha illallah yang ada di tengah-tengah masyarakat, baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat yang lainnya dari banyak negeri kaum muslimin. Apa alasannya kalau kemudian memaknai la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah itu batil? Salah. Sebab kalau keyakinan bahwa Allah adalah Rabb-nya yang menciptakan, yang mengaturnya, yang merizki, yang mengelola jagat raya ini, itu adalah keyakinan orang-orang musyrikin. Artinya orang-orang musyrikin pun sudah meyakini seperti itu, dan keyakinan seperti itu tidak menjadikan mereka orang yang bertauhid, dan tetap mereka menolak untuk bersyahadat Allah ilaha illallah. Seandainya syahadat Allah ilaha illallah itu maknanya adalah cukup meyakini bahwa Allah adalah Rabb-nya yang mengatur dan mengelola jagat raya ini, tentunya kaum musyrikin Quraisy yang berhadapan dengan Nabi SAW itu akan sangat dengan mudah menerima la ilaha illallah.
Mereka akan sangat dan mudah untuk bersyahadat la ilaha illallah, tetapi kenyataannya mereka menentang, menolak, bahkan memusuhi. Mereka rela mati untuk menentang la ilaha illallah, karena dianggap oleh mereka la ilaha illallah batil. Dianggap oleh mereka la ilaha illallah tidak sesuai dengan agama nenek moyangnya. Karena menurut mereka cukup bagi seorang hamba itu meyakini Allah Rabbnya, meskipun memiliki sesembahan yang banyak. Tidak hanya Allah saja sembahan mereka. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 31. Qul, bisa dilihat pada halaman 67. Qul may yarzuqukum minas samai wal ardh amma yamliku as-sama wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa may yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fa sayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah, siapakah yang merizki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Ayat di atas sangat jelas menunjukkan bahwa orang-orang kafir di zaman Nabi SAW itu beriman bahwa Allah itu Rabb mereka. Tetapi keadaan iman mereka kepada Allah tersebut tidak menjadikan mereka sebagai orang yang la ilaha illallah. Bahkan mereka menolak keras-keras la ilaha illallah, karena mereka sadar sepenuhnya kalau mereka harus la ilaha illallah itu sama dengan mereka harus meninggalkan sesembahan mereka selain Allah. Mereka harus beribadah hanya kepada Allah Ta'ala semata dan meninggalkan sesembahan-sembahan mereka selain Allah. Maka di antara firman Allah tentang mereka mengatakan aja alal aliyah ila wahila ila adalah syai'un ujab. Apakah dia Muhammad tidak menjadikan sesembahan-sembahan yang banyak itu menjadi sembahan satu saja? Maka sungguh itu adalah perkara yang sangat mengherankan. Demikian juga berfirman terkait dengan mereka, idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna atariku alihatina li syai'in majnun. Aina atariku alihatina li syai'in majnun. Apabila dikatakan kepada mereka tentang la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Lalu mereka mengatakan, apakah kita harus meninggalkan sesembahan-sembahan kita demi penyair gila itu? Jadi mereka sangat menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah karena mereka paham konsekuensinya, yaitu harus meninggalkan seluruh peribadatan kepada selain Allah dan hanya beribadah hanya kepada Allah saja. Ya, itu poin-poin penting. Masih menyisakan poin terpenting tentang syarat la ilaha illallah dan pembatal-pembatalnya. Meskipun untuk pembatalnya saya tidak sampaikan di buku ini, artinya di bab ini, bab yang ke-6. Karena sesungguhnya perjalanan bab demi bab berikutnya nanti kita akan memahami praktek-praktek pembatal la ilaha illallah secara lisan, secara perbuatan, dan juga secara keyakinan. Ya, sebelum saya lanjutkan kepada poin berikutnya, sudah hampir 1 jam atau sekitar 45 menit saya bicara, maka saya berikan kesempatan kalau ada pertanyaan terlebih dahulu dari paparan materi yang sudah disampaikan. Kalau ada hal-hal yang belum terpahami terlebih dahulu dari paparan yang telah disampaikan, maka dipersilahkan.
Ya. Ya. Ya, tadi keraguan yang pertama yang menyatakan bahwa la ilaha illallah hanya cukup diucapkan sudah cukup. Yang kedua yang memaknai la ilaha illallah dengan makna rububiyah. Tidak ada pencipta, pengatur, pemberi rezeki, pengelola, pengatur kecuali Allah. Yang ketiga yang memaknai la ilaha illallah dengan la ma'budu illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi tidak ada keterangan tidak ada Tuhan yang benar, yang berhak disembah. Tetapi tidak ada Tuhan selain Allah. Kesalahannya tadi karena Tuhan-Tuhan yang disembah banyak. Maka kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, dalam makna tidak ada sembahan selain Allah, maka ada dua kemungkinan maksud. Kalau maksud yang pertama bahwa tidak ada sembahan yang ada selain Allah, itu menyelisih realita karena sembahan banyak. Banyak sekali makhluk-makhluk yang dijadikan sebagai sembahan. Maka ilah-ilah di muka bumi maupun di langit itu banyak yang dijadikan sebagai ilah oleh manusia. Kalau dikatakan tidak ada ilah selain Allah, dalam arti tidak ada sembahan selain Allah, titik begitu, maka itu keliru. Yang kedua, atau memang dia meyakini bahwa segala sesuatu yang disembah adalah Allah. Artinya setiap sesuatu yang disembah maka hakikatnya itu adalah Allah. Itu maka tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sembahan selain Allah. Maka kalau disembah itu hakikatnya Allah, seperti keyakinan uluhiyah, wahdatul wujud. Dan itu ada komunitas manusianya yang mereka memaknai la ilaha illallah dengan la ma'budu illallah, tidak ada sembahan selain Allah, maka segala sesuatu yang disembah hakikatnya adalah Allah. Karena wujud itu satu, hanya wujud Allah saja. Wujud-wujud yang ada sebenarnya itu wujud Allah semuanya. Apapun yang disembah hakikatnya menyembah Allah. Itu lebih kafir dari Yahudi dan Nasrani. Ya, itu kerancuan yang ketiga. Dan dari mana kerancuannya? Maka kalau orang paham bahasa Arab dengan baik dan benar, tidak akan menerjemahkan la ilaha illallah itu dengan tidak ada Tuhan selain Allah gitu. Karena memang makna la ilaha illallah bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Karena di situ ada kalimat atau ada kata yang tersimpan dalam bahasa Arabnya. Aslinya la ilaha pun illallah. Lalu hakunya disimpan karena sudah sangat jelas maknanya bagi orang yang paham bahasa Arab, sehingga diringkas dengan la ilaha illallah. Sehingga ketika diterjemahkan ke dalam non bahasa Arab, maka yang tersimpan itu harus dimunculkan, haknya harus dimunculkan, maka menjadi tidak ada sembahan yang benar selain Allah. Begitu. Ya, ada yang lain? Ya, betul. Ya, jadi tinggal dijelaskan bahwa ketuhanan yang Maha Esa, pertama harus diperhatikan bahwa itu adalah produk kesepakatan antara orang Islam dengan orang kafir. Ya, kita harus ingat Pancasila itu produk kesepakatan antara orang Islam dengan orang kafir. Nah, maka Pancasila sesuatu yang disepakati oleh sebagian kaum muslimin dan oleh orang-orang kafir. Bukan kesepakatan kaum muslimin internasional antara sebagian kaum muslimin Indonesia dengan orang-orang kafir yang ada di Indonesia. Nah, maka ketuhanan yang Maha Esa bisa diterima oleh orang-orang kafir. Dari si mana? Karena Tuhan maknanya tadi saya sudah sampaikan, makna yang pertama adalah makna rububiyah. Nah, orang kafir beriman ada Allah sebagai pencipta alam semesta, beriman. Berapa Tuhannya berapa coba? Dalam pandangan orang kafir, Tuhan pencipta alam semesta berapa? Berapa Umahat?
Tuhan sebagai pencipta alam semesta berapa dalam pandangan orang kafir? Satu atau dua? Jawab coba. Satu. Berarti ketuhanan yang Maha Esa mengapa bisa diterima di orang kafir? Karena maknanya rububiyah. Coba seandainya bahwa maknanya sesembahan itu hanya satu-satunya dan Allah saja, maka orang-orang kafir akan menolak. Nah, ketika kita menjelaskan kepada anak-anak tentang satu sisi bahwa Pancasila itu produk manusia, dia tidak suci dan tidak mesti benar, dan kita nggak usah memaksakan diri bahwa Pancasila adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Nggak usah memaksakan diri bahwa Pancasila dari Islam. Karena Pancasila memang produk dari kumpulan kesepakatan antara Muslim dan kafir. Karena bagi orang Islam jelas bahwa dasar kehidupannya itu adalah berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah. Kalau ada produk-produk manusia sesuai dengan Islam, Alkitab dan Sunnah, kita terima. Ada produk manusia menyelisih Alkitab atau Sunnah, kita tolak. Maka kalau kepengin ketuhanan yang Maha Esa itu adalah sesuai dengan Islam, ya artinya bisa dibenarkan apabila maknanya Tuhan di situ adalah sesembahan. Tuhan di situ bukan makna pencipta, tapi sembahan, ketuhanan yang Maha Esa. Yang artinya pun bahwa sesembahan yang benar saja itu hanya Esa, yaitu Allah. Tetap kalimat itu mau diotak-atik bagaimanapun, kalimatnya sendiri tidak tepat kaitannya dengan hukum Islam. Kalau kaitannya dengan non-Islam kita nggak urusan. Kaitannya dengan hukum Islam untuk dimaknai la ilaha illallah tidak benar. Tetapi kalau kemudian kalimat itu bahwa tidak ada ketuhanan yang Maha Esa, bahwa Tuhan hanya Esa, itu benar. Maksudnya Rob hanya Allah, Esa benar. Tetapi untuk tauhid itu bukan kalimat tauhid dalam arti la ilaha illallah. Itu kalimat tauhid rububiyah. Ketuhanan yang Maha Esa tauhid memang, tetapi tauhid rububiyah, bukan la ilaha illallah. Jadi itu hanya informasi bahwa Rob itu cuma satu, yaitu Allah saja. Kalau untuk dimaknai sesembahan hanya satu, ya itu tidak tepat karena sesembahan banyak. Kalau dimaknai sesembahan yang benar, kalimatnya kurang. Maka sampaikan kepada anak-anak ini tauhid rububiyah. Dan Islam tidak cukup seperti ini. Jadi ini belum memenuhi syarat untuk sebagai seorang muslim kalau hanya berketuhanan yang Maha Esa. Harus dia peribadatannya hanya untuk Allah saja. Ya, ada yang lain? Ya. Gimana? Apabila mu'alaf? Terus? Ulangi. Ya. Terus? Belum. Dia belum masuk Islam. Jadi kalau sifat itu keyakinannya dia belum masuk Islam. Dalam arti Islam yang sebenarnya. Islam dalam versi Islam. Islam dalam versi syariat. Bukan Islam dalam penilaian manusia. Maka kalau ingin memualafkan orang
ketika mau diminta syahadat harus jelaskan. Bahwa dalam Islam itu harus bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa itu syahadat? Maknanya itu apa? Nah, apakah Anda siap konsekuensinya? Lahir batin seperti ini? Kalau Anda siap silahkan bersyahadat. Nah, setelah dia bersyahadat, apakah dia baktinya meyakinkan tidaknya itu bukan urusan kita. Maka ya tetap dianggap muslim sampai kemudian lahiriahnya bagaimana? Apakah lahiriahnya konsekuen atau tidak? Kalau kemudian setelah itu lahiriahnya ternyata dia musyrik, maka mu'alaf tersebut adalah memang dia sebelumnya nggak meyakini, nggak menerima keyakinan tersebut, maka dia tetap musyrik, atau kemudian dia membatalkan syahadatnya. Sekarang kalau kemudian kita tidak tahu seorang itu mu'alaf mengatakan Anda mau masuk Islam ya, ucapkan syahadat. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka ketika itu kita menganggapnya dia muslim. Karena kita tidak tahu apa yang dalam hatinya. Mungkin dia memang paham bahwa Islam itu adalah tauhid. Dan kita juga tidak tahu kalau ternyata keyakinannya misalnya Islam itu yang penting ucapan syahadat. Tentang Allah yang penting diyakini itu Rabb-nya. Adapun beribadah mah kemana saja. Tapi kita nggak tahu kehidupan dia. Kita tahunya dia mengucapkan syahadat. Maka kita nyatakan dia muslim. Urusan batinnya kita serahkan kepada Allah. Nah, kalau kemudian kita bergaul dengannya dan dalam perjalanan pergaulannya ternyata dia berbuat syirik, maka kita yakini dia bukan seorang muslim. Karena Islam itu tauhid. Nah, gitu terkait dengan mu'alaf. Dan terkait dengan kita semuanya siapa saja. Karena bisa jadi juga kaum muslimin yang ada meskipun sejak bayinya dia di tengah-tengah kaum muslimin, hidup bersama kaum muslimin, tapi ternyata dia tidak memahami tentang hakikat mentauhidkan Allah, maka dia hidup dengan syirik, maka dia hakikatnya musyrik dan bukan seorang muslim. Nah, ada yang lain? Waalaikumsalam. Ya. 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 Seseorang yang terakhir dalam kehidupan seorang muslim, maka dia otomatis muslim. Sampai dewasanya dia tidak perlu syahadat. Dia langsung menjalankan syarat Islam, sholat, zakat, puasa, haji. Dia langsung jalankan syarat Islam tanpa harus bersyahadat. Menyatakan keislamannya. Itu untuk anak-anak lahir dari keluarga muslim. Berbeda dengan anak-anak yang lahir dari keluarga kafir. Maka dia dihukumi sebagai orang-orang kafir. Kalau dia mau masuk Islam dia harus bersyahadat. Kalau dia mau menyelisih agama orang tuanya setelah dewasanya, dia bersyahadat untuk Islam karena dia sebelumnya ikut hukum orang tuanya, hukum kafir orang tuanya dalam kehidupan dunia. Maka ketika dia mau Islam, dia bersyahadat. Adapun anak-anak orang Islam maka cukup menjalankan syariat. Nah, bagaimana dengan anak-anak Islam yang kemudian dia kehidupannya musyrik? Dia sebenarnya anak kaum muslimin, tetapi kejahilan yang ada maka menjadikan kehidupannya musyrikin, berbuat syirik. Maka untuk mereka ya secara hukum umum di mata masyarakat mereka sudah muslim. Tetapi hakikatnya dengan kekafirannya bukan muslim. Maka bisa dia bersyahadat untuk dirinya sendiri. Karena orang sudah menghukumnya sebagai muslim, dia cukup bertaubat dari syiriknya. Cukup bertaubat dari syiriknya dan dia menegaskan antara dia dengan Allah syahadat, lalu kemudian dia hidup dalam lingkungan tauhid, dia hidup dalam naungan tauhid. Dia menjadi hamba yang beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya.
untuk kemudian dia menjadikan dirinya seorang muslim dalam tinjauan Islam, dalam tinjauan Allah SWT. Nah, ada yang lain? Kalau cukup saya akan lanjutkan dengan syarat-syarat dan pembatalnya. Sebelum saya lanjutkan, akhwatibillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam setiap pembahasan rukun Islam, coba antum cermati, kalau antum mengikuti kegiatan-kegiatan taklim, kalau ada pelajaran pelajaran tentang rukun Islam, yang paling sering dipelajari sholat, sering dipelajari saum. Nah, guru ngaji ketika mengajarkan sholat menyampaikan definisi apa itu sholat, begitu bukan? Apa yang dimaksud dengan sholat? Lalu rukun-rukun sholat, syarat sahnya sholat, pembatal sholat, begitu atau tidak? Betul? Betul atau tidak? Hah? Ketika menjelaskan puasa, apa itu puasa? Lalu rukun puasa, syarat-syarat sahnya puasa, pembatal-pembatal puasa, betul? Nah, tetapi aneh tapi nyata, sedikit sekali bahasan tentang syahadat. Dari sisi apa makna syahadatnya, rukunnya, syarat-syaratnya, dan pembatal-pembatalnya. Padahal syahadat itu adalah pokok dari seluruh rukun Islam. Syahadatnya sukses, maka rukun Islam yang lainnya bisa terbawa. Kalau syahadatnya batal, rukun Islam yang lainnya nggak ada manfaatnya sama sekali. Jadi kalau dalam sholat ada bahasan maknanya, rukunnya, syaratnya, batalnya, dalam puasa, dalam zakat, dalam haji, maka lebih-lebih dalam masalah syahadat. Kalau kita sangat perhatian kepada tentang sholat, bagaimana supaya sholat kita sah, tentang puasa, bagaimana supaya puasa kita sah, tentang haji, bagaimana supaya haji kita sah, zakat kita sah, maka lebih-lebih tentang syahadat. Jadi aneh, dan kita harus merasa aneh terhadap diri kita sendiri apabila kita tidak mempelajari tentang hakikat syahadat, dari syaratnya, rukunnya, pembatalnya. Tidakkah kita khawatir bahwa syahadat kita sesungguhnya nggak ada itu manfaatnya? Karena nggak sah, maka berdampak nggak sah sholatnya, puasanya, zakatnya, berbakti pada orang tuanya, baik sama tetangganya dan sebagainya. Karena untuk menjadi manfaat seluruh amal aktivitas kita dari amal kebaikan disyaratkan sah dulu syahadatnya. Nah, tadi sudah disampaikan tentang rukunnya, tentang maknanya, tentang rukunnya, tentang konsekuensinya. Maka selanjutnya tentang syarat-syaratnya. Yang mana apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka syahadatnya tidak sah di sisi Allah Ta'ala, meskipun mungkin sah di hadapan manusia. Ya, syarat syahadat la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah memiliki 8 syarat. Sebagian ulama menyebutkan 7.
Bagi yang menyebutkan 7 maka karena syarat yang ke-8-nya sudah include, sudah termasuk dalam 7 syarat sebelumnya. Syarat yang pertama ilmu. Maksudnya itu dia memahami makna dari la ilaha illallah, mengilmuinya, tidak jahil, tidak bolos tentang makna la ilaha illallah. Dia paham apa yang diucapkan dari la ilaha illallah itu, maknanya dia paham. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak paham, itu lebih buruk dari orang munafik. Kalau orang munafik zaman Nabi paham, karena mereka orang Arab, mereka paham bahasa Arab. Maka dia harus memahami apa yang diinginkan, apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah, yang tadi sudah dijelaskan tafsirnya tentang maknanya. Dalilnya bisa dibaca nanti. Kemudian yang kedua, ya bisa dilihat halaman 69 ya. Yang kedua yakin, al-yakin. Apa maksudnya? Apa yang dia ketahui itu diyakini sepenuhnya bahwa itulah makna la ilaha illallah. Dia tidak ragu-ragu bahwa la ilaha illallah itu adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah. Dan dia paham apa itu makna sesembahan. Apa makna ilah dia paham. Lalu kemudian diyakini memang tidak ada ilah selain Allah yang hak untuk disembah. Dia yakin sepenuhnya. Itulah yang diinginkan, yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Tidak ada keraguan sama sekali. Dalilnya bisa dibaca sendiri. Kemudian yang ketiga adalah menerima al-qabul. Apa maksudnya? Itu bahwa la ilaha illallah yang dia yakini maknanya adalah tidak sembahan yang berhak disembah selain Allah. Dia terima. Dia menerima itu. Dia tidak menolaknya. Dia tidak mengingkarinya. Dia terima. Dia menerima. Jadi dirinya menerima la ilaha illallah. Tidak sombong mengingkarinya. Seperti yang terjadi pada orang-orang musyrikin Quraisy. Paham maknanya, yakin tentang maknanya, bahwa itu maknanya, tapi nggak mau menerima. Dia tidak mau bahwa la ilaha illallah menjadi bagian dari hidupnya. Maka Allah berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna tariku alihatina li syai'in majnun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, maka mereka menyombongkan diri dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila? Ini pengingkar mereka. Mereka enggak menerima, mereka enggak terima la ilaha illallah. Mereka terimanya ilah itu banyak. Jangan la ilaha illallah, tapi ilah itu banyak. Al-ilah al-katsira, itu yang mereka inginkan. Baru mereka terima kalau al-ilah itu katsira, banyak. Kalau la ilaha illallah mereka tidak terima. Yang keempat, tunduk al-iqyad. Apa maksudnya? Dia mengamalkan lahir batin tentang la ilaha illallah. Maka kehidupannya diisi dengan la ilaha illallah, lahir dan batin. Dia beribadahnya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Yang kelima yaitu jujur, asyidqu, yaitu keselarasan antara apa yang diucapkan dengan yang diyakini oleh hatinya. Apa yang diucapkan dibenarkan oleh hatinya. Selaras antara lisan dengan batinnya, dengan hatinya. Itu jujur, tidak ada dusta. Bukan dalam rangka berdusta. Lisannya mengucapkan tapi hakikat hatinya tidak. Kemudian yang keenam, al-ikhlas.
Itu dia beribadahnya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya, tidak ada syirik dalam kehidupannya. Murni hanya untuk Allah hidupnya, lahir dan batin, tidak ada syirik dalam kehidupannya. Kemudian yang ketujuh yaitu mahabbah, cinta. Dia mencintai Allah sebagai sesembahan satu-satunya baginya. Dia tidak membenci tauhid. Dia sangat mencintai tauhid. Dia membenci syirik, mencintai tauhid. Bahkan dalam hidupnya yang paling dicintailah tauhid sebagai wujud kecintaan yang seutuhnya hanya untuk Allah Ta'ala semata. Maka dia sangat mencintai tauhid sebagai bagian hidupnya dan sangat menginginkan tauhid menjadi bagian hidup umat manusia seluruhnya. Yang kedelapan yaitu mengingkari peribadatan kepada Tauhid. Al-kufri bima yu'balu billah. Artinya dia menyatakan kekafiran peribadatan kepada selain Allah. Bahwa ibadah kepada selain Allah adalah sesuatu yang mungkar, yang kafir, yang menjadikan pelakunya kafir pula. Maka dia mengkafirkan semua hamba yang beribadah kepada selain Allah, siapapun dia, betapapun baik amal-amalnya yang lainnya, tetapi dia musyrik, maka dalam keyakinannya setiap musyrik adalah kafir. Karena Islam itu tauhid, tidak ada Islam tanpa tauhid. Nah sekarang setelah syarat-syaratnya pembatalnya, saya tidak sampaikan di bab ini tentang pembatalnya. Tentang pembatal sesungguhnya akan kita berjalan pada bab-bab setelah ini. Nanti kita akan banyak tahu tentang hal-hal yang membatalkan tauhid, membatalkan la ilaha illallah. Tetapi secara umum saya sampaikan bahwa pembatal la ilaha illallah itu ada 3 dalam pembagian umum, yaitu al-kufru, asyirku, dan an-nifaq. Kekafiran, kesyirikan, dan kemunafikan. Itu pembatal la ilaha illallah. Orang yang berla ilaha illallah kemudian ada pada dirinya kekafiran, kufur akbar, maka batal la ilaha illallahnya. Orang yang berla ilaha illallah tetapi dia musyrik, maka batal la ilaha illallahnya. Orang yang berla ilaha illallah tetapi dia munafik, maka batal la ilaha illallahnya. Tidak sah di sisi Allah la ilaha illallahnya untuk orang yang dia kafir, musyrik, dan munafik. Kemudian bentuk-bentuk kekafiran, kesyirikan, dan kemunafikan bisa terwujud di dalam lisan, perbuatan, atau batin. Jadi ranah kekafiran terjadi pada 3 kehidupan umat manusia, yaitu di lisannya, atau di perbuatannya, atau di keyakinannya, di hatinya. Jadi orang bisa batal la ilaha illallahnya karena ucapan yang dia ucapkan, atau karena perbuatan yang dia perbuat, atau karena keyakinan yang dia yakini. Maka ada di sana perkataan lisan yang itu merupakan kekafiran atau merupakan kesyirikan atau merupakan wujud dari kemunafikan. Ada perbuatan yang itu berupa perbuatan kekafiran atau perbuatan kesyirikan atau perbuatan yang itu muncul karena ada kemunafikan dalam hatinya.
Jadi ada perkataan yang kafir, ada perkataan yang syirik, kemudian terkait dengan keyakinannya. Keyakinannya ada keyakinan kafir, keyakinan syirik, dan keyakinan munafik. Nah, perincian lebih detail bentuk-bentuknya seperti apa saja itu akan kita dapatkan banyak hal di dalam bab-bab setelahnya. Jadi nanti mulai dalam bab yang ketujuhnya, itu kita akan banyak pelajari tentang hal ini. Hal-hal yang dapat membatalkan syahadat, yang itu akan lebih memperjelas tentang tafsir syahadat. Maka mu'allif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau menyatakan bahwa tafsir syahadat yang lebih lagi atau selanjutnya pada bab-bab sebelahnya. Di penjelasan lebih lanjut tentang bab ini itu ada pada bab-bab selanjutnya. Maka bab yang pertama sampai bab yang ke-6 itu bab muqaddimah. Untuk konkretnya apa saja itu tauhid lebih terperinci, lebih detail ada pada bab 7 sampai bab terakhir. Kemudian akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah kita selesai membahas tentang la ilaha illallah, maka meskipun dalam kitab aslinya nggak ada bahasan tentang syahadat anna Muhammad dan Rasulullah, tetapi saya melihat betapa karena pentingnya hal ini untuk disatukan dengan bahasan la ilaha illallah, maka saya tambahkan di dalam buku saya berupa penjelasan syahadat anna Muhammad dan abdu wa rasuluh, persaksian syahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Namun terkait dengan waktu yang tersisa sedikit dan antuna sudah mengikuti pelajaran kurang lebih 1,5 jam, cukup sudah penat tentunya. Maka untuk pelajaran tentang syahadat anna Muhammad dan abdu wa rasuluh itu akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang bismillah. Namun saya sarankan sebelumnya, termasuk ayat-ayat yang saya bawakan di sini, yang itu dibawakan oleh mu'allif tentang ayat-ayat yang menunjukkan tafsir syahadat la ilaha illallah, itu tolong dibaca mulai halaman 74 ya sampai halaman 77. Itu ayat dan hadis yang menjelaskan kepada kita tentang tafsir syahadat la ilaha illallah. Itu mohon dibaca, dicermati. Nanti kalau ada hal yang sulit dipahami bisa ditanyakan. Dan demikian juga tadi saran saya sebelumnya, bahwa mohon untuk kemudian dibaca terlebih dahulu, minimal sekali, syukur beberapa kali. Dan untuk pertemuan yang akan datang, saya akan bahas tentang syahadat anna Muhammadan abdu wa rasuluh, dan kemudian dengan membuka tanya jawab, dan bisa jadi ada imtihan ya, ada ujian yang terkait dengan bab muqaddimah. Ya, ini sudah 1/4 dari rencana kajian kita tuntas pertemuan besok insyaallah. Di mana pertemuan bagian pertama adalah tentang muqaddimah, bagian kedua tentang perbuatan, bagian ketiga tentang hati, bagian keempat tentang lisan atau ya. Bisa juga kita mulai dari hati terlebih dahulu, kemudian perbuatan, kemudian lisan.
Nah, karena sekali lagi karena buku sudah diantuna, maka boleh dibaca, silakan dibaca dari awal. Untuk semua permasalahan diharapkan tuntas pada pertemuan besok sampai bab yang ke-6. Jadi silakan bagi yang memiliki semangat tinggi baca lagi dari bab pertama sampai bab ke-6. Lalu diberikan catatan-catatan yang tidak terpahami dari pelajaran yang disampaikan maupun dari buku. Nah, nanti dicatat lalu ditanyakan pada pertemuan yang akan datang. Jadi kita berupaya untuk bisa menuntaskan semua permasalahan, persoalan yang dirasakan dari kepahaman yang ada pada pertemuan yang akan datang sebelum kita memasuki bahasan inti dari kitab tauhid ini, yaitu tentang tauhid dalam hati dan syirik dalam hati, anti tauhid dalam perbuatan, syirik dalam perbuatan, dan tauhid di dalam lisan serta syirik dalam lisan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sebelum saya akhiri, saya buka pertanyaan terlebih dahulu tentang tadi bahasan syarat-syarat dan juga pembatal secara umum, termasuk juga yang sebelumnya. Kalau masih ada yang butuh ditanyakan maka dipersilakan. Saya beri waktu kurang lebih 10 menit dari sekarang kalau ada. Apakah semua peserta memegang buku? Sebagian. Ya, saya berharap semuanya memegang, walaupun mungkin bisa bergantian sama suaminya. Kebetulan kan jamnya berbeda dengan suaminya. Untuk memudahkan belajar. Tidak ada. Cukup Umahat. Kenapa? Silakan. Ya. Kenapa? Berjualan. Enggak Pak, enggak yang pohon bidara. Ya, terus? Ya. Ya, untuk kemudian kita menjual sesuatu dan dikatakan manfaat sesuatu tersebut tidak mengapa. Ya, memang pohon bidara bisa dipakai untuk apa? Untuk bahan ruqyah ya, dia untuk ditumbuk kemudian untuk ruqyah. Jadi bisa saja disampaikan manfaatnya. Dan itu juga mimbabi ta'awun al-birri wat taqwa. Ya. Jadi tidak mengapa. Nah, yang menjadi masalah kalau kenapa? Kalau kemudian istilah jualan ruqyah gitu. Nah, itu yang wallahu a'lam kalau jualan ruqyah. Adapun jualan sebuah materi, yang materi itu bisa dimanfaatkan untuk sebab kesembuhan dari sebuah penyakit, ya sama dengan jualan obat. Maka tentunya dia menjelaskan apa urgensi dari obat tersebut. Wallahu a'lam, itu tidak mengapa. Ya, kalau tanaman bidara nggak mengusir jin. Saya nggak tahu kalau tanaman bidara mengusir jin. Tetapi daun bidara digunakan sebagai ramuan untuk ruqyah. Bukan sekedar ditanam.
Terus dinya takut karena ada talam bidara, tidak. Itu yang saya pahami, wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak boleh seseorang menanam daun bidara kemudian merasa aman dari gangguan jin. Tapi kalau ada orang kena ruqyah, nanti atau keluarganya kena ruqyah, dengan dia punya daun bidara di rumahnya, maka mudah mencarinya, nggak kesulitan mencarinya. Jadi bukan sebagai pengusir jin. Itu yang setahu saya adalah untuk apa? Di antaranya dipakai untuk ramuan ruqyah. Untuk diminumkan nanti tumbukan bidaranya itu kepada yang terkena sihir atau sejenisnya. Bukan sekedar ditanam ya. Ya. Kayak Al-Qur'an itu untuk mengusir jin bukan sekedar disimpan disimpan mushafnya, tapi harus diapakan? Untuk mengusir jin dengan Al-Quran diapakan? Dibacakan kepada yang terkena jin. Bukan jin takut kalau rumah ada Al-Qurannya, nggak takut jin rumah ada Al-Qurannya kalau nggak dibaca. Ya, jadi jangan salah paham ya, jangan salah persepsi. Kalau alam soal. Nah, ya. Tauhid. Ya, at-tauhid adalah ya, ini pelajaran penting. Jadi syukran sudah ditanyakan dan mohon untuk dicermati ini semuanya. Jadi masuk dalam materi tadi karena wajib kufur kepada tauhid untuk sahnya la ilaha illallah. Perhatikan, tauhid secara umum segala sesuatu yang disembah selain Allah. Itu secara umum, tauhid adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Nah, tauhid itu ada tiga ranah. Apa saja itu? Yang pertama ranah yang disembah, yaitu yang ditujukan kepadanya pengabdian hati atau pendekatan diri lahir maupun batin, yang disujudi, yang diberikan sesaji kepadanya, yang dimintai, yang ditawakali. Itu tauhid dari sisi ma'bud, sesembahan selain Allah. Yang kedua, tauhid model kedua adalah al-matbu, panutan. Itu tokoh-tokoh sesat, tokoh-tokoh menyimpang, keluar dari jalan Allah lalu dijadikan sebagai panutan. Maka tokoh-tokoh yang menyesatkan dengan perilakunya, yang dia menjadi panutan umat manusia di dalam kesyirikan, di dalam kekafiran, itu tauhid dari sisi matbu, panutan. Yang ketiga, tauhid dari ranah muta, yang ditaati. Yang ditaati. Siapa mereka? Semua yang memerintahkan, membuat tata aturan, membuat perintah kepada yang lain, orang lain, keluar dari syariat Allah. Jadi orang yang kafir, yang mengajak manusia, meminta kepada manusia, memerintah kepada manusia untuk kafir kepada Allah, untuk syirik kepada Allah, untuk munafik. Itu al-muta', tauhid dari sisi muta', yang ditaati. Nah, ketiganya tadi, kalau kemudian dia ridho, maka dia tauhid yang sesungguhnya. Kalau dia tidak ridho, maka dia dijadikan tauhid. Contohnya, setan itu tauhid yang sesungguhnya. Karena dia disembah iya dan dia ridho. Dia diikuti iya dan dia ridho.
Dia ditaati iya dan dia ridho dalam kekafiran, kemunafikan, kesyirikan. Itu tauhid yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, tokoh-tokoh penyesat. Contoh yang kedua, tokoh-tokoh penyesat yang dia tahu tentang hukum Allah dan Rasulnya, ajaran Allah, ajaran Rasulnya, tetapi sengaja dia menyesatkan umat manusia dari jalan Allah. Dia ingin menjadi panutan keluar dari jalan Allah, dia ingin ditaati keluar dari jalan Allah. Ini tauhid yang sesungguhnya. Dan di sana ada yang dianggap dijadikan sebagai tauhid. Siapa misalnya? Wali-wali Allah yang dijadikan sebagai sesembahan. Para nabi yang dijadikan sebagai sesembahan. Mereka dijadikan tauhid walaupun mereka bukan tauhid karena mereka gak ridho. Demikian juga ulama yang salah dalam fatwanya. Ulama yang tergelincir, terjadi kesalahan, lalu diikuti oleh umat manusia dan dia nggak ridho kesalahannya diikuti, maka dia dijadikan tauhid, tetapi hakikatnya dia bukan tauhid. Yang ridho itulah yang tauhid sesungguhnya. Nah, umat manusia yang beribadah atau mentaati atau mengikuti baik tauhid yang sebenarnya maupun yang dijadikan tauhid, tetap dikatakan dia telah beribadah kepada tauhid. Maka penyembah Nabi Isa dikatakan penyembah tauhid. Penyembah para wali-wali Allah dianggap penyembah tauhid, walaupun Isa bukan tauhid dan para wali Allah bukan tauhid. Jelas ini? Itulah apa yang dimaksud dengan tauhid. Kullu ma tajawaza bil abdu haddahu min maqbutin aw matbu'in aw muta'. Demikian penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang tauhid. Segala sesuatu yang menjadikan seorang hamba keluar dari batas-batas syariat Allah, berupa yang disembah, yang diikuti maupun yang ditaati. Wallahu a'lam. Ya, cukup sampai di sini. Dan kalau ada pertanyaan bisa dicatat untuk ditanyakan pada pertemuan yang akan datang bismillah. Demikianlah akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah pelajaran kita pada pagi jelang siang hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita kepahaman yang benar dan amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.